Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan studi kasus satu hari ini, permasalahan tentang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Perkenalkan, yang berperan sebagai coach pada studi kasus 1 adalah Ibu Sri. Bu Sri, halo. Halo. Ya. Dan yang berperan sebagai coach adalah Pak Supriyadi. Ya, dan yang berperan sebagai observer atau pengamat adalah saya sendiri, Bu Eka. Assalamualaikum Supriyadi. Bagaimana kabarmu hari ini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Iya, ya baiklah, hari ini kita akan melakukan coaching dan mungkin akan membutuhkan waktu yang lama. Apakah kamu ada kegiatan sekarang? Sekarang Bu tidak ada. Sekarang kita akan memulai prosesnya. Ibu dengar dari teman-teman kamu bahwa kamu itu tidak mau bekerja sama dengan mereka. Kira-kira apa masalahnya? Iya Bu, saya tidak suka kerja kelompok. Kenapa bisa begitu? Ya Bu, saya lebih suka mengerjakan tugas secara individu daripada kerjasama dalam kelompok. Karena kalau saya kerja secara individu, maka saya akan bekerja sesuai kemampuan dan harapan saya. Dan tugas saya dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Oh, baiklah. Hari ini kita akan mendiskusikan hal tersebut. Kira-kira dari pertemuan kita hari ini, apa yang ingin kamu capai? Yang saya capai Bu, setelah pertemuan hari ini bisa bekerja sama dengan yang lain dalam pekerjaan kelompok. Iya, berarti kamu ingin seperti teman yang lain ya, yang bisa kerja kelompok. Iya Bu. Sekarang coba ceritakan kepada Ibu, hal apa yang membuat kamu lebih senang kerja sendiri dibandingkan kerja dengan teman-teman yang lain? Begini Bu, lebih suka kerja sendiri karena saya bisa fokus untuk mengerjakan tugas dan bisa selesai tepat waktu. Dibandingkan jika kerja sama dengan teman-teman satu kelompok, saya tidak bisa fokus karena teman-teman kadang tidak mau bekerja dan tugas tidak terselesaikan dengan tepat waktu. Begitu Bu. Oh, jadi ada teman yang tidak mau bekerja ya, dia maunya langsung jadi. Dan tugasnya itu Iya, tidak Bu. terselesaikan dengan tepat waktu. Iya Bu, seperti itu. Nah, sekarang kamu sudah menemukan permasalahannya. Kira-kira bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Itu dia Bu, saya tidak berani menyampaikan kepada teman saya karena takut teman jadi tersinggung. Jadi berarti karena kurang komunikasi ya, makanya kamu lebih senang kerja sendiri. Seperti itu. Kemudian, apakah selain hal yang tadi itu, ada kendala lain yang menghambat kamu untuk kerjasama dengan teman-teman yang lain? Sebenarnya kalau kendala tidak ada sih Bu, cuma itu saja. Apakah dalam diri kamu ada kekuatan yang bisa mengatasi masalah komunikasi itu? Mungkin saya akan mencoba membangun rasa percaya diri untuk bisa berkomunikasi aktif kepada teman-teman. Oh iya ya, karena selama ini kamu kurang aktif dan mungkin lebih banyak diam. Kira-kira kemungkinan apa lagi yang bisa kamu ambil? Di dalam kerja kelompok kemungkinan
bisa membagi peran dalam kelompok agar semua teman ikut berpartisipasi dan selalu memberi batas waktu sehingga tugas dapat terselesaikan dengan tepat waktu, Bu. Ya, nah setelah kamu melakukan hal tersebut, bagaimana kamu tahu jika hasilnya ini berhasil? Bisa saya katakan berhasil ketika teman-teman bisa ikut berpartisipasi dan tugas dapat terselesaikan dengan tepat. Kira kesimpulan apa yang bisa kamu ambil, kemudian apa komitmen yang kamu buat untuk menjalankan rencana aksi ini? Dalam bekerja kelompok perlu adanya komunikasi yang baik dan saling bekerja sama. Adapun komitmen untuk melakukan hal ini yaitu lebih percaya diri untuk berkomunikasi aktif, menjadi pendengar yang baik agar dapat bekerja sama dengan kelompok serta dapat bekerja sesuai peran dalam kelompok. Jadi Pak Supriyadi ini sangat bagus ya rencananya untuk ke depannya. Kemudian siapa saja yang bisa membantu kamu untuk menjalankan rencana aksi ini? Ini yang bisa membantu, Bu, teman-teman harus menyupport saya. Kemudian tentunya Ibu bisa membantu ini menyampaikan kepada teman-teman atau yang lainnya. Iya, bagus sekali ya. Kemudian bagaimana tindak lanjut dari jadwalnya, Bu? Kapan waktu untuk bercerita sama teman-teman? itu jika suatu saat kamu butuh bantuan, kamu bisa langsung datang ke ibu ya. Kemudian terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga kedepannya kamu bisa bekerja sama dengan teman-teman dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Baiklah, kegiatan hari ini sampai di sini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu, atas bantuannya. Sama-sama. Terima kasih untuk Sri yang sebagai coach dan Pak Supriyadi sebagai coach. Saya berperan sebagai pengamat, ingin menanggapi dari proses coaching yang dilakukan tadi. Adapun tujuan yang saya amati adalah coach dapat bekerja sama dengan kelompok. Menurut saya coach sudah menyampaikan, kemudian mengidentifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Kalau saya lihat ada 3 coach bertanya kepada coaching, ceritakan kepada ibu hal apa yang membuat kamu lebih senang kerja sendiri dibanding kerja dengan teman-teman yang lain. Ini artinya coach mengidentifikasi apa yang sebenarnya membuat coach ini merasa senang untuk kerja sendiri dibanding dengan bekerja kelompok. Ini termasuk proses mengidentifikasi. Kemudian yang kedua, kira-kira bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Ini juga termasuk proses mengidentifikasi. Jadi coach bertanya terhadap coaching dan coaching menjelaskan. Jadi ketika coaching menjelaskan apa maksud dirinya sehingga mau belajar mandiri atau belajar sendiri, coach bisa mengidentifikasi apa sebenarnya alasan si coach tersebut. Kemudian yang saya tangkap lagi atau yang saya amati, ada tadi pertanyaan coach,
apakah ada kendala lain yang menghambat Koci untuk kerjasama dengan teman-teman yang lain? Dan ini sudah dijawab baik oleh si Koci. Jadi proses identifikasi sudah disampaikan pada praktek coaching studi kasus 1. Kemudian kita lanjut pada rencana aksi. Rencana aksi artinya memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Kalau saya lihat tadi ada beberapa pertanyaan yang diutarakan oleh coach. Yang pertama, apakah ada kekuatan dalam diri yang bisa mengatasi komunikasi ini? Ini adalah pertanyaan umpan balik. Jadi coach sudah memancing si coach. Apa yang menjadi kekuatan dirinya? Lihat lagi ketika coach bertanya, bagaimana kamu tahu jika rencana aksimu ini berhasil? Jadi si coach memancing lagi kembali, kira-kira mengajak si coach apa tindakannya yang dilakukan untuk aksinya untuk bisa berhasil. Jadi ini sudah bagus sekali pada rencana aksi. Kemudian saya lihat lagi apa yang bisa kamu ambil dan apa komitmen yang kamu buat untuk menjalankan aksi. Ini juga sudah dijawab oleh si coach dan siapa saja yang bisa membantu kamu menjalankan aksi ini. Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang bagus sekali yang diutarakan oleh coach kepada si coach dan si coach sudah menjawab dengan sangat baik sehingga coach dapat mengetahui apa permasalahan sebenar pada si coaching. Kemudian kalau saya lihat pada bagian tanggung jawab itu artinya kan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan reaksi aksinya. Saya lihat ada tadi pertanyaan, apa yang bisa kamu ambil dan apa komitmen kamu buat untuk menjalankan aksi ini. Artinya si coach mengajak si coach untuk melakukan tanggung jawab. Kemudian saya juga tadi dengar kata bagaimana tindak lanjut dari sesi ini. Ini merupakan pertanyaan yang akan membuat si coach ini atau si anak didik ini untuk bertanggung jawab atas alasan-alasan yang telah diutarakan. Ini sangat bagus. Setelah presentasi kami dari kelompok 1 mengenai studi kasus 1, adapun mungkin yang mau ditambahkan buat si coach, Ibu Sri, sudah Bu? Pendapat Ibu mungkin sebaiknya ada pertanyaan juga, ini merupakan tambahan, ada pertanyaan yang pada mengidentifikasi itu misalnya apa sih kelemahan atau kelebihan si coach ini sehingga si coach itu mau belajar mandiri seperti itu. Jadi kita bisa lebih mengidentifikasi apa memang yang menjadi keunggulannya sehingga dia mau belajar sendiri. Tapi tadi juga sudah ada karena sudah diceritakan oleh si coach. Ya, baiklah. Kalau begitu kita melangkah ke kasus studi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam praktek coaching hari ini pada studi kasus 2. Saya akan memperkenalkan yang bertugas sebagai coach pada studi kasus 2 ada Pak Supriyadi. Halo Pak Supriyadi. Halo. Ya. Dan pengamat ada Sri Widarsi. Halo Bu Sri Widarsi. Yang berperan sebagai coach atau anak didiknya sendiri adalah anak didik saya, Ibu Ika. Baiklah, mari kita mulai studi kasus. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Ibu Eka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Supriyadi. Bagaimana kabar Ananda Eka ini hari? Alhamdulillah Pak, baik. Saya lihat Ananda Eka kelihatannya kurang senang dengan Ibu Sri.
Mengapa bisa demikian? Iya Pak, saya merasa tidak nyaman kalau disindir sama Ibu Sri karena saya tidak ikut les privatnya. Bahkan saya merasa Ibu Sri itu tidak adil deh Pak dalam memberi nilai. Jadi tujuan yang ingin Ananda Eka capai untuk pertemuan kali ini seperti apa? Saya ingin Pak, kalau boleh, agar Ibu Sri tidak lagi menyindir saya dan bisa berlaku adil dalam memberi nilai Pak. Mungkin Ibu Sri menyindir Ananda Eka agar bisa ikut dalam les privatnya, supaya nilai Ananda Eka ini juga bagus. Oh ya, apakah Ananda Eka punya masalah sehingga tidak bisa ikut tes privat Ibu Sri? Coba ceritakan. Bagaimana ya Pak? Sebenarnya ya Pak, saya ingin sekali ikut les privat. Hanya saja jadwal les privatnya Ibu Sri pukul 16.15 sampai 3.45. Sedangkan saya pukul 17.30. Itu membantu orang tua untuk mempersiapkan jualan malam ini. Untuk malam, dan itu setiap hari tidak bisa saya tinggalkan Pak. Ya. Apakah Ananda Eka mau ikut di les privat Ibu Sri jika Ibu Sri bersedia memajukan jadwal privatnya? Kalau saja Bu Sri memberi jadwal sebelum jam 17.30, tentu saja saya mau Pak. Boleh. Apakah Ananda Eka sudah memberitahu Ibu Sri tentang masalah Ananda ini, tentang jadwal yang bertabrakan? Sebenarnya sih Pak, saya takut. Itu dia Pak, saya belum pernah ceritakan masalah jadwal. Saya membantu orang tua dengan jadwal les privat Ibu Sri. Hanya saja juga cuma segan menyampaikan Pak. Oh iya. Ceritalah sama Ibu Sri tentang hal ini. Nanti Bapak bantu untuk menyampaikan kepada Ibu Sri. Baik, apa rencana Ananda Eka tentang jadwal yang tidak bisa diikuti ini? Insya Allah besok saya temui Bu Sri Pak dan meminta agar jadwal privatnya bisa selesai sebelum jam 17.30 agar saya bisa ikut. Apa rencana lain kamu ketika Ibu Sri tidak bisa mengubah jadwalnya? Jika Ibu Sri tidak bisa merubah jadwalnya, saya akan meminta untuk diberi keringanan agar bisa pulang lebih awal. Bapak yakin Ibu Sri akan memberi solusi untuk hal ini. Dan tentunya tidak lagi menyindir karena tidak ikut les privatnya. Insya Allah nilai Ananda Eka akan lebih baik lagi. Dari percakapan kita ini, apa komitmen Ananda Eka terhadap rencana aksi ini? Apabila Ibu Sri memberi solusi kepada saya, Pak, saya akan ikut les privatnya dan akan berusaha agar nilai saya lebih bagus dan tentunya bisa mengatur waktu. Bagus sekali itu rencananya. Kemudian siapa yang bisa membantu Ananda Eka dalam rencana aksi ini dan bagaimana sumbangsinya? Yang bisa membantu rencana aksi ini adalah support dari teman-teman dan tentunya saja juga Bapak agar bisa menyampaikan masalah saya kepada Ibu Sri Pak. Mohon ya Pak bantuannya. Insya Allah Bapak akan bantu. Oke, kalau begitu cukup sekian Ananda Eka. Insya Allah Bapak akan bantu untuk ngomong kepada Ibu Sri. Selamat beraktivitas ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak. Pak Sama-sama. Supriyadi memang baik deh. Iya, Ananda ini Ananda yang paling pintar di kelas ini. Ya, terima kasih banyak Pak pujiannya. Baiklah, itulah tadi praktik coaching yang dilaksanakan dari kelompok 1. Saya persilahkan kepada Ibu Sri sebagai pengamat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berdasarkan pengamatan saya dari praktik coaching yang dilaksanakan pada kasus 2 ini, untuk tahap 1 yang tujuan, ya kalau saya lihat pada praktik coaching ini sudah ada tujuan yang ingin dicapai dengan cara menanyakan kepada coaching apa saja yang ingin dicapai pada pertemuan hari ini. Kemudian mungkin yang perlu ditambahkan pada sesi ini, pada sesi awal, mungkin menurut saya yang kurang itu tidak ada pengenalan tentang kegiatan apa yang akan dilakukan. Harusnya mungkin pada saat setelah berkenalan atau mengucapkan salam itu bagusnya kita menyampaikan bahwa hari ini kita akan mengadakan kegiatan coaching. Itu menurut saya untuk sesi awal. Kemudian untuk tahap identifikasi, pada tahap ini coach sudah memberikan pertanyaan dan balik tentang potensi-potensi apa yang dimiliki oleh coach untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pada tahap ini juga coach sudah menggali dengan bertanya kepada siswa tentang masalah apa yang dihadapi dalam kasus 2 ini. Kemudian tahap ketiga tentang rencana aksi. Pada tahap ini coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh coach untuk menyelesaikan apa yang menjadi masalahnya. Kita bisa lihat, kita dengar tadi tentang bagaimana coach bertanya kepada coach tentang bagaimana supaya masalah-masalahnya kita terselesaikan. Kemudian pada tahap keempat, tanggung jawab, di sini coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan balik tentang komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Saya dengar tadi coach sudah bertanya tentang apa komitmen dari Ananda Eka terhadap rencana yang akan dilakukan. Begitupun juga dengan solusi dan siapa yang bisa membantu. Mungkin yang agak kurang di sini yaitu coach tidak bertanya bagaimana sesi tindak lanjut. Bagaimana dengan lanjut dari coaching yang dilaksanakan pada hari ini. Itu yang saya tadi tidak dengar apa yang disampaikan oleh coach kepada coaching. Yaitu menurut pengamatan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ya. Terima kasih banyak Bu Sri sebagai observer atau sebagai pengamat, sungguh sangat mengamati dari proses berjalannya kasus kedua ini. Untuk itu saya berikan kepada Bapak Supriyadi selaku coach tentang hasil observ tadi Bu Sri tentang coach belum menanyakan tujuan dan rencana tindak aksi yang dilakukan setelah coaching. Mungkin seperti itu ya Bu Sri. Iya, iya. Ya, silakan Pak Supriyadi. Ya. Saya mencatat di sini ada dua yang di garis bawahi oleh Bu Sri. Yang pertama tujuan kegiatan, kemudian yang kedua adalah pada tahap keempat yaitu rencana aksi atau tindak lanjut. Mengenai tujuan kegiatan di sini, memang saya selaku coach tidak menanyakan secara langsung bahwa hari ini adalah kegiatan coaching. Namun di percakapan itu sudah jelas bahwa kita melaksanakan coaching. Jadi mungkin sebagai saran yang sebagai pengamat, insya Allah itu bisa dimasukkan bahwa untuk mempertegas bahwa hari ini kita coaching. Tapi secara tersirat ini menggambarkan bahwa sudah proses coaching. Itu. Kemudian yang kedua mengenai rencana aksi atau rencana tindak lanjut itu sudah tercover pada pertanyaan pertama yang dijawab oleh Ananda Eka tadi. Jadi itu salah satu rencana atau tindak lanjut selanjutnya adalah memberi solusi untuk ikut tes privat dan akan berusaha agar nilai lebih bagus dan tentunya bisa mengatur waktu. Itu salah satu tindak lanjut. Namun kalau mungkin keinginannya Ibu Sri sama dengan di atas, harus diperjelas bahwa apa rencana selanjutnya, dan sebenarnya ini sudah tersirat bahwa komitmen dan rencana ini, dan itu sudah sebagai coach saya pertanyakan apa komitmen Anda terhadap rencana aksi ini. Namun mungkin perlu ditambahkan percakapannya kalau seperti itu. Saya rasa masukan Ibu Sri itu luar biasa. Nanti tentunya menjadi bahan referensi bagi saya selaku coach. Terima kasih Bu Eka atas waktunya. Ya, dengan selesainya proses coaching di studi kasus dua ini, maka kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan terima kasih buat Sri, Ibu Sri, dan untuk buat Pak Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak, selamat siang Bu. Siang Bu. Ya, sebentar lagi kita akan melaksanakan praktek coaching studi kasus 3. Ini merupakan kasus guru dan pengawas. Ya, saya perkenalkan dulu bahwa yang berperan sebagai coach adalah Ibu Eka Novianti, dan yang berperan sebagai coach adalah Ibu Sri. Halo Bu Sri. Halo. Sudah siap Bu? Sudah Bu. Sudah, mantap. Sekarang yang berperan sebagai pengamat adalah Pak Supriyadi. Halo Pak Supriyadi, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, sudah siap Pak? Siap. Ya. Silakan Bu Sri. Ya, baiklah. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada apa ya Bu? Begini Bu Eka, saya mau cerita kejadian tadi pada saat pengawas mensupervisi di kelas saya.
Sekarang tenang ya Bu. Sekarang coba tenang ya Bu. Tarik nafas. Ikuti saya Bu, tarik nafas. Hembuskan. Sekali lagi tarik nafas. Hembuskan. Bagaimana Bu perasaannya? Sudah lebih tenang? Alhamdulillah Bu. Iya. Nah, sekarang coba Ibu Sri sampaikan apa yang menjadi tujuan kedatangan Ibu Sri. Nah, begini Bu Eka, saya ingin meminta pendapat Ibu. Bagaimana saya harus mengambil sikap atas kejadian hari ini? Begini Bu, coba ceritakan apa yang menjadi hambatan Ibu Sri dalam kegiatan supervisi pengawas hari ini. Ya, begini Bu Eka, saya saat pengawas melakukan supervisi di kelas saya, pengawas sempat menegur saya pada saat mengajar. Pengawas keberatan ketika saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Ya. Padahal saya mengacu pada kurikulum, sehingga saya mengajar itu menggunakan sumber-sumber belajar yang lain, bukan menggunakan buku teks. Nah, sekarang Ibu Sri silahkan evaluasi apa yang telah Ibu Sri lakukan. Apa sudah benar menurut Ibu atau tidak? Jika sudah benar, apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan Ibu mengajar tanpa buku tes? Coba Ibu. Iya, begini ya Bu Eka, kelemahan saya itu menggunakan buku teks itu menurut saya terlalu monoton. Kegiatan dalam buku teks itu membuat anak menjadi pasif dalam pembelajaran. Jadi saya berpikir menggunakan sumber-sumber belajar lainnya untuk mengajar dan memutuskan tanpa buku teks dengan maksud menyesuaikan dengan kurikulum yang digunakan pada saat ini. Ya, saya paham Bu. Ibu Sri menggunakan berbagai sumber-sumber belajar itu baik, dan saya apresiasi Ibu karena Ibu Sri berusaha memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan untuk murid Ibu. Nah, sekarang coba Ibu berpikir, bagaimana jika dalam mengajar Ibu tetap menggunakan buku tes dan tetap memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya? Bagaimana Bu? Tapi Bu, itu akan memberatkan saya Bu. Bagaimana Ibu Sri dapat memiliki persepsi demikian? Coba jelaskan. Begini Bu, jika saya menggunakan sumber-sumber belajar lainnya, saya dengan mudah mengajar murid saya Bu, dibandingkan dengan menggunakan buku teks. Ya. Sekarang tarik nafas Bu, kembali dan hembuskan. Ayo Bu Sri, dicoba. Kita mulai rileks dulu. Tarik nafas, tahan, lalu hembuskan. Ya, tarik lagi nafas tak Bu Sri. Ya, hembuskan. Sekarang sudah lebih rileks ya Bu. Nah, Ya Bu. Coba pikirkan, apakah ketika Ibu menggunakan sumber-sumber belajar lainnya sudah mengacu terhadap kebutuhan murid? Paham ya maksud saya ya Bu? Ya Bu, paham. Ya, yang saya ajarkan itu ya sudah sesuai dengan kebutuhan belajar anak Bu. Tapi saya mencari sumber belajar yang lebih memudahkan saya untuk mengajar. Bagaimana jika buku tes Ibu gunakan sebagai bahan refleksi bagi Ibu untuk mengenal sejauh mana perkembangan belajar murid selama ini? Kan tidak ada ruginya juga Bu. Bagaimana? Oh iya Bu, saya paham. Baiklah, dan untuk Bu Sri, ketika kepala sekolah memanggil Ibu Sri dengan maksud tindakan laporan pengawas hari ini,
sebaiknya Ibu Sri mendengar apa yang hendak disampaikan kepala sekolah. Sekarang, sikap apa yang perlu Ibu Sri lakukan jika seandainya Ibu Sri dipanggil oleh kepala sekolah? Ya, sikap saya itu saya akan menyampaikan bahwa apa yang saya lakukan hari ini adalah kelemahan saya dan insya Allah masukan dari pengawas tentang penggunaan buku teks saat mengajar akan menjadi bahan refleksi perbaikan untuk saya ke depan. Begitu, Bu. Nah, begitu Bu. Mari kita sama-sama merefleksikan apa yang sudah kita lakukan dan menerima kesalahan sebagai pembelajaran untuk memperbaiki diri ke depan. Sukses ya Bu Sri. Ya Bu, terima kasih Bu. Sekarang pesan saya buat Ibu Sri dan buat untuk kedepannya, kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan, silahkan lakukan teknik stop. Ya, sekarang kita lakukan lagi sekali lagi ya Bu. Ayo tarik nafasnya. Tahan. Hembuskan. Ini dilakukan Ibu sampai Ibu betul-betul merasa rileks dalam sehingga Ibu bisa mengambil keputusan yang benar. Terima kasih Bu Sri. Sukses ya Bu. Sama-sama Bu Eka. Terima kasih. Ya baiklah. Proses coaching telah dilaksanakan dan saya berikan kepada Pak Sufriyadi sebagai observ. Silakan Pak Sufriyadi. Terima kasih Ibu Eka, Ibu Sri. Saya selaku observator di sini ada 4 yang tentunya kita sepakati untuk diobservasi. Yang pertama tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dari tujuan, yang pertama tujuan, saya melihat coach di sini sebelum menyampaikan bertanya lebih jauh sudah melakukan pendekatan emosional yang sifatnya membuat coach ini lebih terbuka dan menenangkan. Kemudian penyampaian tujuan ini saya rasa sudah tersampaikan dengan bagus dari pertanyaan coach dan jawaban coach itu sendiri. Tujuan kegiatan itu sudah jelas ya, jelas sekali. Kemudian identifikasi. Di sini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi masalah yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Saya lihat ini sudah sangat bagus. Ada pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan coach dengan jawaban juga yang diberikan sama terhadap coach ini luar biasa, dan ada umpan balik dari coach sehingga maksud dari identifikasi masalah ini tersampaikan dengan baik. Itu yang saya lihat. Saya rasa tujuan dan identifikasi ini sudah sangat bagus. Kemudian terhadap rencana aksi juga di sini coach di sini memberikan atau menawarkan solusi terhadap rencana yang akan diambil oleh coach itu sendiri. Itu menawarkan semacam solusi-solusi, dan coach itu yang menentukan. Artinya sesuai dengan tujuan coaching itu, saya rasa dalam rencana aksi ini sangat bagus dan sudah memenuhi syarat. Kemudian terakhir tentang tanggung jawab juga memberikan umpan balik mengenai komitmen coach dalam rencana aksi. Ini saya lihat juga sudah sangat bagus dan percakapannya sangat nyambung sehingga tanggung jawab coach ini tersampaikan, komitmen atau rencana aksi kedepannya ini tersampaikan dengan baik. Jadi saya rasa dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai tanggung jawab itu sudah luar biasa dan masuk tersampaikan, dan tujuan-tujuannya itu kena. Saya rasa
Itu yang saya amati dan cukup bagus lah buat penilaian saya. Terima kasih. Silakan Ibu Eka dilanjut. Ya, terima kasih buat observ Pak Supriyadi. Betul-betul sangat menyimak tadi berjalannya coaching di sesi 3 ini. Tidak terasa waktu sudah siang seperti ini dan masih tetap semangat. Bu Sri, Pak Supriyadi, wah saya lihat juga masih tetap semangat. Dengan berakhirnya acara kegiatan coaching ini kegiatan coaching di kasus 3 ini, kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Sampai berjumpa di sesi selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.